Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talha Ramadhani Asari dari kelas DD47D. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis karya seni dari tugas 3 menggunakan pendekatan estetika dari Edmund Burke L. Feldman. Tapi sebelum itu, kita juga harus tahu apa itu teori estetika Edmund Burke Feldman ini. Teori estetika Edmund Burke Feldman dikenal terutama melalui model analisis seni yang ia kembangkan. Bukan karena ia mengusulkan teori estetika yang sepenuhnya orisinal seperti para filsuf estetika klasik. Feldman adalah seorang pendidik seni dan penulis yang banyak dikenal karena pendekatan praktisnya dalam mengajarkan apresiasi seni. Pendekatannya sering digunakan dalam pendidikan seni di berbagai tingkat. Edmund Feldman membagi bagian ini menjadi 4 langkah, yaitu deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi. Yang pertama, deskripsi. Apa yang harus dilakukan pada tahap deskripsi ini? Yaitu mengamati karya seni secara objektif tanpa memberikan pendapat atau interpretasi. Tujuannya adalah untuk mengenali elemen-elemen visual yang membentuk karya seni secara faktual, seperti warna, bentuk, dan lain-lain. Yang kedua, analisis. Apa yang harus dilakukan pada tahap analisis ini? Yaitu kita menganalisis bagaimana elemen visual tersebut diatur atau disusun dalam karya seni. Tujuannya adalah untuk memahami struktur visual dan desain dalam karya seni. Yang ketiga, interpretasi. Hal-hal yang harus dilakukan pada tahap ini adalah menafsirkan makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh seniman melalui karya tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi. Yang harus dilakukan pada tahap ini adalah memberikan penilaian kritis terhadap karya seni, baik dari aspek teknis, estetika, maupun ekspresif. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pendapat pribadi atau akademik tentang nilai karya seni berdasarkan pengamatan dan analisis sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap analisis 4 seni karya yang saya pilih. Yang pertama adalah seni dari barat. Yang saya pilih sini adalah Liberty Leading the People oleh Eugene Delacroix. Lukisan ini menggambarkan peristiwa revolusi Juli 1830 di Prancis yang menjatuhkan Raja Charles ke-10. Seorang wanita dengan atasan terbuka mengenakan topi Phrygia, yaitu menunjukkan simbol kebebasan dan revolusi. Ia memegang bendera berwarna merah, putih, dan biru yang menyimbolkan bendera Republik Prancis. Di tangan kiri, ia menggenggam bayonet atau senapan. Sekelompok orang beragam kelas sosial mengikutinya, termasuk seorang anak, lelaki bersenjata, pekerja, dan warga biasa. Terlihat mayat-mayat berkelimpangan di bawah kaki mereka. Latar belakang penuh asap, puing, dan atmosfer revolusi yang kacau. Delacroix menggunakan komposisi berbentuk piramida yang menempatkan Marine, yaitu wanita yang berada di tengah, di puncak sebagai pusat visual dan simbol perjuangan. Gerakan diagonal bendera dan tubuh tokoh-tokoh menciptakan kesan dinamis dan dramatis. Warna merah, putih, dan biru tidak hanya sebagai unsur estetis, tetapi juga sebagai simbol nasionalisme. Kontras cahaya yang kuat digunakan untuk menyoroti Marine dan kelompok revolusioner, sementara latar gelap mempertegas atmosfer pertempuran. Teknik chiaroscuro menambah kedalaman dan memberi kesan dramatik yang khas dalam gaya romantis. Lukisan ini dimaknai sebagai simbol perjuangan kolektif rakyat untuk kebebasan dan keadilan. Kehadiran Marian bersama rakyat dari berbagai latar belakang sosial menunjukkan bahwa revolusi adalah usaha bersama seluruh bangsa. Lukisan ini menyampaikan pesan kuat tentang semangat perlawanan terhadap tirani serta pentingnya keberanian dan solidaritas. Meskipun Delacroix tidak secara langsung terlibat dalam revolusi, ia mengekspresikan dukungannya melalui karya seni ini. Karya ini dinilai sangat berhasil dalam menggabungkan kekuatan visual dengan pesan ideologis. Delacroix menunjukkan keunggulan teknis melalui komposisi, warna, dan pencahayaan yang kuat, sekaligus menyampaikan makna politik dan emosional yang dalam. Liberty Leading the People menjadi lebih dari sekedar dokumentasi sejarah. Ia adalah simbol universal kebebasan dan perjuangan rakyat yang tetap relevan hingga kini. Karya ini menunjukkan bagaimana seni tidak hanya mampu menyampaikan keindahan,
tetapi juga membentuk kesadaran sosial dan menjadi medium perlawanan terhadap ketidakadilan. Yang kedua adalah karya seni dari Timur. Yang saya pilih sini adalah The Great Wave of Kanagawa dari Katsushika Hokusai. Karya ini menggambarkan sebuah ombak raksasa yang tampak seperti akan menelan perahu-perahu kecil di tengah laut. Di kejauhan terlihat Gunung Fuji, simbol spiritual dan nasional Jepang yang tampak kecil dan tenang, terbanding terbalik dengan besarnya gelombang di latar depan. Ombak yang menggulung membentuk kelengkungan dramatis dengan percikan busa yang menyerupai cakar atau jari-jari tangan, menciptakan kesan ancaman terhadap manusia dan alam. Hokusai menggunakan garis-garis yang tajam dan teratur untuk menggambarkan bentuk gelombang, serta teknik cetak warna kayu khas ukiyo-e. Komposisi lukisan sangat seimbang, dengan gelombang besar di kiri atas dan Gunung Fuji kecil di kanan bawah, menciptakan kontras visual yang kuat antara kekuatan alam dan ketenangan spiritual. Warna biru dominan memperkuat suasana dingin dan mendalam dari laut. Prinsip visual seperti ritme dan keseimbangan dimanfaatkan untuk menciptakan gerakan yang teratur, meskipun adegannya sendiri penuh ketegangan. The Great Wave dapat dipahami sebagai refleksi hubungan manusia dengan alam. Perahu-perahu yang kecil dan rentan melawan kekuatan gelombang menggambarkan betapa tak berdayanya manusia di hadapan alam yang agung dan tidak terduga. Gunung Fuji yang tenang sebagai simbol kestabilan, spiritualitas, dan ketenangan di tengah kekacauan dunia. Karya ini juga mencerminkan nilai-nilai budaya Jepang seperti kesederhanaan, ketakutan, dan keharmonisan dengan alam. Sekaligus mencerminkan pengaruh modern, seperti penggunaan pigmen berimpor dari barat, menandakan pertemuan antara tradisi dan inovasi. Karya ini dinilai sangat berhasil dari segi artistik dan konseptual. Hokusai menciptakan citra yang kuat, sederhana, namun sangat bermakna. Sebuah simbol yang diakui dan dihargai di seluruh dunia. Kombinasi antara kesederhanaan visual dan presisi teknik dan kedalaman makna menjadi The Great Wave sebagai mahakarya dan seni grafis yang melampaui zamannya. Ia bukan hanya karya estetis yang indah, tetapi juga pernyataan filosofis tentang kehidupan, alam, dan eksistensi manusia. Hingga kini, lukisan ini tetap menjadi ikon budaya visual global yang melampaui batas dan geografis dan waktu. Yang ketiga adalah karya seni dari Nusantara. Yang saya pilih sini adalah wayang kulit yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Wayang kulit adalah pertunjukan bayangan yang menggunakan figur pipih dan kulit kerbau atau sapi yang diukir dengan detail, dimainkan oleh seorang dalang di balik layar putih, dan disorot oleh lampu sehingga bayangannya tampak di layar. Tokoh-tokohnya berasal dari kisah Mahabharata dan Ramayana, namun telah diadaptasi dengan nilai-nilai lokal dan Islam. Sunan Kalijaga menciptakan tokoh-tokoh baru seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong yang tidak ditemukan dalam versi asli India. Pertunjukan yang juga diiringi gamelan dan dilengkapi narasi dalang, menciptakan pengalaman seni yang holistik. Secara visual, wayang kulit menunjukkan keahlian luar biasa dalam seni ukir, dengan bentuk-bentuk yang simbolik dan penuh ornamen. Proporsi tubuh tokoh tidak realistis, namun penuh makna. Misalnya tangan yang panjang melambangkan kesabaran, mata sipit untuk keterangan batin, dan kepala menunduk sebagai simbol kerendahan hati. Gerakan dalam pertunjukan dibatasi oleh bentuk wayang, namun melalui narasi suara dan musik dan bayangan, pertunjukan ini menjadi sangat ekspresif. Komposisi panggung tradisional membagi ruang menjadi bagian baik dan buruk secara simbolik, dengan penempatan karakter mencerminkan konflik moral dan dalam kisah. Wayang kulit versi Sunan Kalijaga bukan sekedar hiburan, tetapi juga media dakwah yang sangat efektif. Ia menggunakan cerita pewayangan sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Jawa yang masih sangat dipengaruhi ajaran Hindu-Buddha pada masa itu. Tokoh Punakawan sering berperan menyampaikan ajaran kebajikan, nasihat hidup, dan pesan religius dengan gaya humor, sehingga mudah diterima masyarakat.
Sunan Kalijaga memasukkan simbol-simbol sufistik dan nilai spiritual Islam secara halus dan kontekstual, menjadikan pertunjukan wayang sebagai jembatan antara budaya lokal dan ajar agama. Karya wayang kulit ala Sunan Kalijaga dinilai sangat berhasil secara artistik, kultural, dan spiritual. Ia menciptakan bentuk seni yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga kaya makna dan berdampak sosial. Keberhasilan Sunan Kalijaga terletak pada kemampuannya mengakulturasi ajaran Islam tanpa menghapus tradisi lokal, melainkan menyelaraskan keduanya dengan harmonis. Wayang kulit menjadi simbol kejaksanaan, media pendidikan, serta sarana pemersatu masyarakat. Sampai hari ini, peninggalan estetika dan pemikiran Sunan Kalijaga dalam wayang tetap hidup. Menjadi karya ini bukan hanya warisan budaya, tetapi juga warisan spiritual bangsa. Nah, karya seni yang terakhir adalah karya seni dari Indonesia. Yang saya pilih sini adalah karya seni yang bernama Bidadari yang dibuat oleh Heri Dono. Bidadari merupakan instalasi berbentuk figur perempuan bersayap terbuat dari material campuran seperti fiberglass, kawat, dan cat berwarna mencolok. Sosok ini digambarkan tidak dengan proporsi anatomi realistik, melainkan bergaya karikatural dan teatrikal. Sayap-sayap besar dan berekspresi wajah yang aneh atau humoris membuat bidadari ini tampil jauh dari gambaran klasik malaikat atau makhluk surgawi. Karya ini kerap dipamerkan dalam ruangan terbuka atau galeri, ditempatkan dalam posisi menggantung atau berdiri, sehingga memberi kesan melayang dan interaktif. Heri Dono memanfaatkan bentuk-bentuk visual yang grotesk namun menarik, mencampurkan unsur tradisional seperti wayang dan mitologi Nusantara dengan estetika kontemporer. Warna-warna cerah seperti merah, kuning, dan biru digunakan untuk menarik perhatian dan menciptakan kesan ceria, meski tema yang dibawakan bisa berada serius atau kritis. Tekstur kasar dan bentuk yang asimetris menjadi ciri khas yang menonjol dalam karya ini. Komposisi instalasinya sering memanfaatkan ruang secara dinamis, memungkinkan penonton bergerak di sekitarnya dan merespon secara langsung. Penggunaan bentuk tubuh perempuan yang tidak ideal justru menjadi kritik terhadap standar kecantikan dan representasi perempuan dalam budaya populer. Bidadari dapat dimaknai sebagai simbol ketegangan antara yang sakral dan yang profan, antara harapan spiritual dan realitas sosial. Heri Dono sering menggunakan humor dan absurditas untuk menyampaikan kritik terhadap politik, kekuasaan, dan peran perempuan di masyarakat. Dalam konteks ini, bidadari mungkin bukan representasi makhluk surgawi yang ideal, melainkan cerminan perempuan dalam masyarakat modern yang penuh tekanan, ketidakseimbangan, dan harapan yang dikaburkan oleh konstruksi sosial. Ia juga bisa dilihat sebagai makhluk yang terjebak antara dunia realitas dan mitos, antara nilai-nilai lama dan tuntutan dunia kontemporer. Heri Dono melalui karya ini menyoroti bagaimana perempuan sering dijadikan objek harapan ideal namun tidak diberi ruang aktual yang setara. Karya Bidadari dapat dinilai sangat berhasil dalam menyampaikan pesan yang kompleks melalui bentuk yang imajinatif dan tidak konvensional. Heri Dono menggabungkan seni rupa tradisional dengan idiom modern secara cerdas dan provokatif. Dengan pendekatan yang mengundang senyum namun mengandung sindiran, ia membuka ruang refleksi tentang ketimpangan sosial, peran gender, dan spiritualitas dalam dunia kontemporer. Karya ini bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga komunikatif dan kontekstual. Dalam khasanah seni rupa Indonesia, Bidadari adalah contoh bagaimana seniman kontemporer bisa merespon realitas sosial dengan bahasa visual yang segar, kritis, dan tetap berakar pada budaya lokal. Demikian presentasi saya mengenai analisis 4 karya seni dari perspektif Barat, Timur, Nusantara, dan Indonesia berdasarkan pendekatan estetika Edmund Burke Vertman ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.